Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunia Nanda Maharani, NIM 18202-131. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan berusaha menjawab pertanyaan dari para penanya wajib. Langsung saja untuk penanya wajib yang pertama, yaitu dari Mbak Tessa Aksafana. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok kalian, apa saja keuntungan ketika kita melakukan investasi di reksadana syariah? Menurut saya, keuntungan yang diperoleh jika kita melakukan investasi di reksadana syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, reksadana syariah terjamin halal. Produk reksadana sudah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah atau DES Otoritas Jasa Keuangan dan sudah berdasarkan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Reksadana tidak akan berinvestasi pada perusahaan yang dianggap tidak halal, seperti perusahaan rokok hingga minuman beralkohol. Apabila ditemukan portofolio perusahaan yang berkaitan dengan riba, maka manajer investasi akan menyisihkan pendapatan yang tidak halal tersebut untuk keperluan amal. Selanjutnya, manajer investasi akan memperbarui portofolio investasi sesuai dengan DES. Dengan demikian, produk sudah terjamin kehalalannya. Yang kedua yaitu bersifat jelas. Karena reksadana syariah berprinsip pada tata cara dan hukum yang disyariatkan oleh Islam, maka reksadana syariah berpedoman pada kejelasan setiap ketentuan yang tertera. Kejelasan ini dimaksudkan agar setiap pihak yang berinvestasi mendapatkan kepastian serta keterangan yang jelas sebelum memulai ataupun menjalankan investasi. Yang ketiga yaitu keuntungan dalam jangka panjang. Perusahaan investasi yang berada di dalam DES diharuskan untuk memiliki total utang yang lebih kecil daripada aset yang dimiliki. Maka dari itu, reksadana syariah akan memiliki resiko yang lebih kecil. Dengan resiko yang lebih kecil inilah, reksadana syariah juga dijaminkan keuntungan dalam jangka panjang. Selanjutnya yang keempat yaitu likuiditas yang tinggi. Maksud dari likuiditas yang tinggi di sini yaitu kapanpun kita bisa membeli ataupun menjual reksadana selama jam perdagangan reksadana. Ketika investor membeli reksadana, maka akan mendapatkan unit reksadana. Dan jika menjual, maka investor menerima hak pencairan uangnya. Yang kelima yaitu bisa membersihkan aset atau cleansing. Cleansing sendiri artinya adalah proses pembersihan atas aset-aset yang tidak menggunakan prinsip syariah. Tujuan dari adanya proses cleansing ini salah satunya yaitu menjaga dan melakukan proses pembersihan produk dari riba. Dana dari suatu hasil investasi yang tidak memenuhi prinsip syariah atau tidak halal akan langsung masuk ke dana amal. Maka dari itu, reksadana syariah terjamin sebagai investasi yang sangat aman dan halal. Dan yang terakhir yaitu reksadana syariah terbuka untuk siapa saja. Walaupun reksadana syariah, namun bukan berarti instrumen investasi ini hanya ditujukan untuk muslim saja. Semua orang memiliki hak untuk memilih investasi yang tepat untuk mereka. Salah satunya adalah reksadana syariah. Reksadana syariah juga tersedia dalam bentuk pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga saham. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Hafia Kinanti. Pertanyaannya adalah, apakah ada jaminan keamanan ketika kita berinvestasi di reksadana syariah? Ataukah ada kemungkinan munculnya resiko-resiko yang tidak kita harapkan? Jika iya, sertakan dengan upaya-upaya untuk mengatasi adanya resiko tersebut. Menurut saya, ketika kita berinvestasi di reksadana syariah akan mendapatkan jaminan keamanan. Hal ini dikarenakan reksadana adalah salah satu produk investasi resmi yang diatur dan juga diawasi oleh pemerintah melalui OJK. Bahkan saat ini, OJK mulai mengatur dan mengawasi perusahaan dan produk keuangan yang berbasis teknologi. Semua yang berkaitan dengan reksadana pasti diawasi oleh OJK, mulai dari produk reksadana itu sendiri, manajer investasi yang mengelolanya, agen penjual reksadana yang menyalurkan produk, hingga bank kastodian yang menyimpan uang investor.
para manajer investasi dan bank kustodian yang saat ini ada juga semua memiliki lisensi dan diawasi oleh OJK. Dana yang ada pada reksadana pun secara aman disimpan pada bank kustodian atau bank umum yang mendapatkan izin untuk melakukan fungsi kustodian atau penyimpanan dari OJK. Sehingga investor tidak perlu khawatir apabila uangnya akan disalahgunakan atau dibawa kabur oleh perusahaan pengelola investasi ataupun APERD tempat kita membeli reksadana. Sebagai produk investasi, reksadana memiliki resiko yang datang dari isinya atau kumpulan asetnya, yaitu portofolio. Produk ini menanamkan uang di instrumen pasar modal seperti saham dan obligasi yang pergerakannya cukup fluktuatif, alias bisa naik dan juga bisa turun dalam jangka waktu yang cepat. Dalam hal ini, potensi resiko yang dapat terjadi adalah reksadana berkurang atau menurunnya nilai aset yang kita investasikan akibat pasar keuangan yang berfluktuasi. Meskipun begitu, penurunan yang terjadi ini tidak sampai membuat dana yang tersimpan pada reksadana menjadi Rp0 atau hilang tak tersisa sama sekali. Selain itu, reksadana memiliki resiko return yang tidak pasti, yaitu bisa untung dan juga bisa rugi. Untuk menghadapi ketidakpastian ini, pemodal yang ingin membeli reksadana bisa melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, memilih reksadana yang tepat karena terdapat berbagai jenis reksadana yang memiliki tingkat risiko berbeda-beda. Ketepatan pemilihan yang sesuai dengan tujuan keuangan menjadi kunci keberhasilan rencana investasi. Yang kedua yaitu melakukan diversifikasi. Maksudnya, tidak menaruh semua uangnya di satu tempat, akan tetapi menyebarkannya ke banyak instrumen, supaya jika yang satu rugi, maka masih ada yang lain. Resiko pada setiap investasi, khususnya reksadana, memang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, hal ini dapat kita minimalisir dengan memilih produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Oleh karena itu, perlu mengetahui track record atau rekam jejak secara historis dari kinerja reksadana dan manajer investasi yang mengelolanya. Itulah jawaban yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan yang telah dipaparkan oleh para penanya wajib. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.